Nama saya Santrina Tolan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil paper dari Muhammad Farid Ghifari El-Misrak dan Risa Halilintar tentang sistem pakar diagnosa penyakit tanaman tomat menggunakan metode certainty factor. Nah, ini merupakan paper dari Muhammad Farid dan Risa Halilintar tentang sistem pakar diagnosa penyakit tanaman tomat menggunakan metode certainty factor. Nah, di bagian abstrak berbicara mengenai penggunaan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data yang dihasilkan berdasarkan hasil wawancara kepada pihak terkait, yaitu petugas penyuluh pertanian lapangan Kecamatan Kras mengenai data gejala dan penyakit tomat serta petani pembaharuan informasi yang didapatkan dari pakar. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem pakar diagnosa penyakit tanaman tomat menggunakan metode certainty factor dalam usaha untuk membantu menyelesaikan permasalahan petani tomat di Kecamatan Kras dalam mendiagnosa suatu penyakit. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pakar diagnosa penyakit tanaman tomat berhasil dibangun dengan menggunakan metode certainty factor yang kemudian diuji coba untuk suatu jenis penyakit yang berhasil mendapatkan hasil diagnosa dengan nilai 95%. Oleh karena itu, sistem ini dapat menjadi solusi bagi petani dalam mengenali jenis penyakit yang terdapat pada tumbuhan tomat secara akurat yang didapatkan dari perhitungan bobot gejala yang dipilih pengguna serta mendapatkan informasi mengenai cara penanganan yang harus dilakukan dalam mengatasi penyakit tersebut. Nah, di bagian pendahuluan ini berbicara mengenai masalah dalam budidaya tanaman tomat. Salah satu masalah yang ditimbulkan yaitu penyakit tomat sehingga menyebabkan menurunnya tingkat produktivitas hasil panen dan terjadinya gagal panen. Nah, ini juga bisa disebabkan karena minimnya pengetahuan para petani mengenai jenis penyakit yang terdapat pada tanaman tomat. Berdasarkan masalah tersebut, dibutuhkan seorang pakar yang ahli dalam mengenali jenis penyakit pada tanaman tomat. Akan tetapi, pada kenyataannya, hal tersebut membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit untuk petani melakukan konsultasi kepada seorang pakar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem pakar diagnosa penyakit tanaman tomat, di mana sistem pakar ini meniru cara kerja seorang pakar atau ahli. Di bagian pendahuluan juga dipaparkan metode yang digunakan serta apa yang diharapkan dari sistem diagnosa penyakit pada tanaman tomat dengan menggunakan metode certainty factor. Kemudian yang kedua, metode penelitian. Di bagian sini menjelaskan tentang metode yang digunakan, yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data yang dihasilkan berdasarkan hasil wawancara kepada pihak yang terkait, yaitu pihak penyuluh pertanian lapangan Kecamatan Kras mengenai data gejala dan penyakit tomat serta petani tomat yang berada di Kecamatan Kras untuk mendapatkan dokumentasi gambar tanaman tomat yang diperoleh dari lahan pertanian. Tahapan penelitian itu berada pada diagram alur penelitian, yaitu ada analisa kebutuhan dan pengumpulan data, ada perancangan sistem meliputi perancangan database dan perancangan arsitektur, perancangan aplikasi atau program, implementasi dan pengujian sistem serta analisa hasil pengujian dan penulisan laporan hasil penelitian. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai teknik pengumpulan apa yang digunakan. Kemudian di sini ada certainty factor. Ada penjelasan sedikit mengenai certainty factor. Nah, metode certainty factor digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah karena metode ini bisa menampung lebih dari satu probabilitas seperti mungkin, kemungkinan besar, hingga hampir pasti, sehingga metode ini yang digunakan untuk diagnosis penyakit pada tanaman tomat. Nah, ini adalah use case dari diagram sistem. Ada activity diagram dari admin, ada activity diagram dari pengguna. Nah, saya tidak akan menjelaskan bagian itu.
saya akan menjelaskan di bagian hasil dan pembahasan. Nah, berikut ada komponen tabel gejala penyakit dan aturan yang telah dibuat oleh para peneliti. Yang pertama ada tabel penyakit tomat, kemudian ada tabel gejala penyakit tomat, ada tabel aturan, ada simulasi algoritma. Oke, saya akan menjelaskan dari simulasi algoritma. Nah, pertama-tama di sini kita akan melakukan pengelompokan data gejala sesuai dengan suatu penyakit beserta dengan rentang nilai measure of belief atau MB dan measure of disbelief atau MD. Nah, sebagai contohnya di sini ada gejala penyakit busuk daun. Gejala penyakit busuk daun ini kode penyakitnya P1. Nah, P1 gejalanya itu ada G1, G2, G6, G7, dan G8. Gejalanya ada daun bercak coklat, daun tua menguning, dan seterusnya. Itu dipaparkan pada tabel gejala penyakit busuk daun dengan measure of belief dan measure of disbelief dari pakar. Kemudian di sini ada tabel nilai CF gejala busuk daun dari seorang pakar. Nah, gejala busuk daun ini disebabkan oleh daun tua menguning. CF yang diberikan oleh seorang pakar yaitu 0,6, sedangkan daun bercak coklat 0,8, batang atas kering 0,4, dan batang berwarna coklat itu 0,8. Kemudian ada tabel CF pengguna. Nah, tabel ini merupakan hasil dari pengguna atau user, di mana daun tua menguning itu nilainya 1, daun bercak coklat 0,8, batang atas kering 0,8, dan batang berwarna coklat itu 0,6. Setelah mendapatkan nilai CF dari pakar dan juga pengguna, selanjutnya melakukan perhitungan pada setiap gejala yang ada dengan hasil sebagai berikut. Itu ada di sini. Sehingga didapat hasil perhitungan diagnosa penyakit busuk daun dengan hasil akhir 0,9488 dan seterusnya. Hasil ini kemudian diubah ke dalam bentuk presentase dengan rumus sebagai berikut. Presentase sama dengan CF penyakit kali 100 sama dengan 0,94889248 kali 100 sama dengan 94,889248%. Untuk lebih memahami, kita akan menghitung gejala penyakit dari layu bakteri, layu fusarium, dan bercak coklat. Nah, pada simulasi pertama, kita akan menghitung gejala penyakit layu bakteri. Nah, ini ada tabel dari gejala penyakit layu bakteri, ada measure of belief dan measure of disbelief dari pakar. Kemudian di sini ada nilai CF gejala layu bakteri dari seorang pakar. Nah, kemudian di sini ada nilai CF dari user atau pengguna. Nah, pertama-tama kita akan melakukan perhitungan dari setiap gejala yang ada. Untuk CF gejala 1, rumusnya CF user kali CF pakar sama dengan CF user itu 1, kemudian CF pakar itu 0,6, sehingga CF user kali CF pakar sama dengan 0,6. Begitu juga seterusnya sampai dengan CF gejala 5. Kemudian untuk mencari presentase dari nilai CF tiap gejala, maka rumusnya adalah F combine dari CF gejala 1 dan 2 itu sama dengan CF gejala 1 ditambah CF gejala 2 kali 1 kurang CF gejala 1. Nah, untuk CF combine 1, CF gejala 1 itu yang ini 0,6 ditambah CF gejala 2 0,6 juga, 0,6 dikali 1 kurang CF gejala 1 0,6 sama dengan
0,6 ditambah 0,6 kali 0,4 sama dengan 0,6 tambah 0,24 sama dengan 0,84. Nah, untuk mencari CF combine 2, ketiga, dan 4 itu sama juga, yaitu CF combine gejala 1 yang ini 0,84 ditambah dengan gejala 3 0,56 dikali 1 kurang 0,84 sehingga hasilnya 0,9296. CF combine 3 yaitu ambil dari sini 0,9296 ditambah dengan gejala 4 yaitu 0,35 kali 1 kurang 0,9296 hasilnya 0,9544. Kemudian CF combine 4 0,95424 dijumlahkan dengan CF gejala 5 0,48 kali 1 kurang 0,95424 hasilnya adalah 0,9762048. Hasil ini kemudian diubah ke dalam bentuk presentase dengan rumus presentase, yaitu CF penyakit kali 100 sama dengan 0,9762048 kali 100 sama dengan 97,62048%. Nah, kemudian simulasi kedua yaitu gejala penyakit layu fusarium. Sama seperti pada gejala pertama, ini adalah tabel gejala penyakit layu fusarium dengan measure of belief dan measure of disbelief dari pakar. Kemudian ini adalah nilai CF gejala fusarium dari pakar, sedangkan ini nilai CF layu fusarium dari pengguna. Pertama, kita menghitung perhitungan setiap gejala yang ada, di mana rumusnya adalah CF user kali CF pakar. Untuk CF gejala 1, CF user sama dengan 0,8 dengan gejalanya daun tua menguning, sedangkan nilai yang diberikan oleh seorang pakar adalah 0,8 sehingga 0,8 kali 0,8 hasilnya 0,64. Begitu pula dengan seterusnya sampai dengan gejala 5. Nah, rumus untuk mencari presentasi dari nilai CF tiap gejala itu masih sama. Pertama-tama CF combine 1 kita hitung dengan CF gejala 1 ditambah CF gejala 2 kali 1 kurang CF gejala 1. CF gejala 1 itu sudah didapat, yaitu 0,64 ditambah CF gejala 2 yaitu 0,45 dikali 1 kurang 0,64. Hasil yang didapat yaitu 0,802. Untuk CF combine 2 atau CF gabungan 2 itu diambil dari sini 0,802 dijumlahkan dengan CF gejala 3 yaitu 0,4 dikali dengan 1 kurang 0,802 didapat 0,8812. Untuk CF combine 3 yaitu 0,8812 ditambah 0,8 yaitu CF gejala 4 ini dikali 1 kurang 0,8812 sehingga diperoleh 0,97624. Kemudian CF gabungan atau CF combine yang terakhir yaitu CF combine 4 0,97624 dijumlahkan dengan CF gejala 5 0,7 dikalikan dengan 1 kurang 0,97624 diperoleh 0,9927872. Nah, hasil ini kemudian diubah ke dalam bentuk presentase dengan rumus presentase yaitu CF penyakit kali 100 sama dengan 0,99282 kali 100 sama dengan 99,2872%. Nah, kemudian pada simulasi 3 yaitu gejala penyakit bercak daun. Nah, ini adalah tabel gejala penyakit bercak daun dengan
measure of belief atau MB dan measure of disbelief atau MD dari seorang pakar. Nah, ini adalah nilai CF gejala penyakit bercak daun dari seorang pakar, sedangkan ini adalah nilai CF bercak daun dari seorang user atau pengguna. Pertama-tama kita melakukan perhitungan pada setiap gejala yang ada dengan mengalihkan CF user dikali CF pakar. Untuk CF gejala 1, CF usernya 1, CF pakarnya 0,8. Sehingga 1 dikali 0,8 sama dengan 0,8. Begitu pula seterusnya sampai dengan CF gejala 4. Kemudian untuk mencari presentase dari nilai CF tiap gejala, itu ini rumusnya. Kita langsung saja menghitungnya, yaitu CF combine 1 sama dengan CF gejala 1, yaitu 0,8 dijumlahkan dengan CF gejala 2, yaitu 0,5 dikali 1 kurang CF gejala 1, yaitu 0,8. Hasilnya yaitu 0,9. Nah, kita ambil 0,9 untuk perhitungan CF combine 2, sehingga 0,9 ditambah CF gejala 3, yaitu 0,64 kali 1 kurang 0,9, hasilnya 0,964. 0,964 ini diambil untuk CF combine 3, itu dijumlahkan dengan CF gejala 4, yaitu 0,72 dikali 1 kurang 0,964. Hasilnya yaitu 0,98992. Hasil ini kemudian diubah ke dalam bentuk presentase dengan rumus presentase CF penyakit kali 100 sama dengan 0,98992 kali 100 sama dengan 98,992%. Nah, sekian dari video kali ini. Terima kasih.